muqaddimah fiqhiyah dengan membaca kitab Mukhtasar Abi Suja atau kitab Takrib. Tapi kemarin ada yang tertinggal, katanya kita membahas tentang sunnah. Sunnah kemakruhan ada yang tidak kebaca, di antaranya makruh kalau kita itu dalam melaksanakan sholat sunnah itu al-iton. Iton itu adalah menempati satu tempat. Tapi hendaknya di dalam melaksanakan sholat sunnah itu kita berpindah-pindah. Supaya banyak saksi. Jangan sampai di musola kita yang sempit itu. Tapi pindahlah sesaat di ruang depan. Berpindah-pindahlah. Di masjid juga demikian. Kalau sholat fardu, iya sop pertama paling bagus. Paling dekatnya tempat dengan imam itu paling bagus. Tapi kalau sholat sunnah tidak. Disebar. Kita harus meninggalkan bekas di banyak tempat untuk menjadi saksi kelak. Kemudian juga di antara kesunahan yang lain lagi adalah jangan buru-buru deh kalau melaksanakan sholat. Sakinah dengan waqar, tenang, nggak buru-buru. Bahkan kalau seandainya jamaah sudah ditegakkan, berdirikan, nggak usah lari mengejar jamaah. Sesampai-sampaimu. Tapi agar tidak ketinggalan, ya datang lebih awal. Itu di antara kesunahan-kesunahan yang hendaknya kita perhatikan. Kita langsung saja kepada kitab Abi Suja. Qala Imam Abu Suja rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Ila anqal faslun fi sujudis sahwi, tentang sujud sahwi. Wal matruku minas salati, ada yang tertinggal di saat kita melakukan salat. Thalathatu asya'a, 3 hal. Di saat kita melakukan salat itu ada yang tertinggal 3 hal. Pertama adalah fardun, was sunnatun, yang kedua sunnah. Yang ketiga adalah wahayatun. Hayat itu sunnah juga. Sunnah hayat kemarin sudah kita bahas tentang takbiratul ihram dan yang lainnya. Mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan dan sebagainya. Fal fardu, kalau orang ketinggalan kefarduan di dalam sholat, la yanubu anhu sujudus sahwi, nggak bisa diganti. La yanubu, tidak menggantikan anhu kepada fardu yang tertinggal apa? Sujudus sahwi, sujud sahwi. Bal, akan tetapi in dzakarahu, jika dia mengingat kefarduan tersebut, wa zamanu qaribun, dan waktunya masih sebentar, belum lama, lalu dia ingat kalau dia ketinggalan kefarduannya, atabihi, hendaknya dia mendatangkan, melaksanakan yang tertinggal tersebut. Wabana alaihi, kemudian melanjutkan sholatnya, tidak usah mulai dari awal. Misalnya seharusnya rukuk, tidak tahu dia ngelamun atau bagaimana. Seharusnya rukuk, dia nyelonong langsung sujud. Baru sujud sadar, belum rukuk, berdiri langsung ke rukuk. Wasajada lisahwi, dia sujud sahwi. Ini sebab yang pertama adalah ini, yaitu melakukan sesuatu. Kalau bahasa lain bunyinya begini. Ini termasuk salah satu sebab sujud sahwi. Pertama yang kita tinggalkan di dalam sholat itu ada 3, yang fardu, yang sunnah, dan hayat. Kalau fardu kita tinggalkan, tidak sah sholat kita kecuali kita mendatangkan sesuatu yang kita tinggal tersebut. Ya kita tadi seharusnya rukuk, dia nggak rukuk langsung sujud, maka dia wajib kembali melaksanakan rukuk. Kemudian i'tidal seperti biasa. Wasajada lisahwi, sujud sahwi. Dalam bahasa lain ini adalah begini bunyinya. Melakukan sesuatu yang pertama ini, yang menjadikan sebab sujud sahwi ini, yang pertama adalah melakukan sesuatu yang tidak membatalkan sholat
jika dilakukan dengan tidak sengaja, dan akan membatalkan jika dilakukan dengan sengaja. Maka saat itu dia sujud sahwi. Contoh, mestinya assalamualaikum sudah rakaat keempat salat duhur. Tiba-tiba tidak tahu dia kenapa kok berdiri dia. Nambah rukun berdiri. Itu kalau disengaja batal. Cuman dia melakukannya dengan tidak sengaja. Karena dia melakukan dengan tidak sengaja tidak batal. Kalau disengaja batal tuh. Maka dia kembali dan setelah itu melakukan sujud sahwi. Sama ini barusan tadi yang kita berikan contoh, seharusnya dia rukuk, nyelonong dia melakukan batalkan, belum rukuk kok sujud, batal seharusnya. Cuman karena dia melakukannya dengan tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Cuman dia wajib kembali kepada rukuk, kemudian setelah itu setelah menjelang salam diganti dengan ditambal dengan sujud sahwi. Itu yang pertama, sujud sahwinya. Melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Dan itu dilakukan dengan tidak sengaja. Baik, kita lanjutkan dulu, kita baca teksnya Abi Suja dulu. Adapun tadi ada fardu, kita tinggalkan. Harus kita melaksanakannya. Enggak boleh kalau meninggalkan fardu tidak sah sholatnya. Sunnah wa sunnatu la ya'udu ilaiha. Kalau kita meninggalkan kesunnahan, la ya'udu ilaiha. Enggak boleh kembali kepada sunnah. Ba'da talabbusi, setelah kita melakukan al-fardha bil fardi fardu. Sudah melakukan fardu, nggak perlu balik lagi ke sunnah. Lakinnahu, akan tapi dia yasjudu sujud lisahwi karena lupa anha, dari kesunahan tersebut. Nah, sunnah di sini biarpun tidak disebutkan, maksudnya sunnah hay'ah. Sunnah hay'at itu adalah kunut. Kunut dan tasyahud. Tasyahud yang kedua di saat kita melakukan sholat duhur, sholat yang 4 rakaat. Nah ini, itu sunnah. Nggak perlu kita kembali kalau kita ketinggalan. Misalnya, lupa kunut. Mestinya kan kunut Allahumma hadina fiman hadait. Tak taunya dia setelah i'tidal lupa langsung sujud. Salatnya sah. Tidak usah kembali lagi kepada kunut karena sunnah itu nggak perlu kembali. Kalau kembali justru batal salatnya. Jadi kalau ada imam lupa nggak kunut, langsung sujud, salatnya sah. Nggak usah balik kepada kunut karena ini sunnah, nggak perlu kembali. Kalau sunnah malah batal. Kenapa? Dia sudah masuk rukun, yaitu sujud. Bahkan kalau kembali jadi batal. Nah, dia nggak usah kembali, dilanjutkan ke sholatnya. Dan ini yang kedua, disunnahkan sujud sahwi. Cuman ini kadang nggak gampang, orang bisa saja keder itu. Pernah kejadian kita itu sholat di sebuah tempat. Waktu kita lagi sekolah dulu, kita sekolah kan pindah masjid-masjid. Dan banyak masjid di sana, dan imamnya pun tidak semuanya orang alim, ataupun biarpun orang alim kadang juga lupa. Sholat subuh, rupanya imam itu tidak kunut. Kita ikut sujud, nggak ada masalah. Kita ikut sujud, nggak kunut ya sujud. Kita kunut sebentar langsung sujud. Rupanya makmum itu mengucapkan subhanallah itu kencang banget. Subhanallah. Makmumnya masih tetap sujud. Rupanya lebih keras lagi makmumnya itu. Subhanallah. Rupanya ketakutan itu imam. Berdiri dia. Benar berdiri. Akhirnya sudah selalu bubar sholatnya, tidak sah semuanya. Hanya kita aja yang sah. Ada berapa orang? 2 atau 3 orang yang sah. Selainnya nggak sah semuanya. Karena sudah sujud berdiri lagi. Gara-gara 3 orang yang mengatakan subhanallahnya. Kenceng-kenceng. Artinya apa? Kadang orang yang alim pun juga takut. Karena apa? Makmumnya serem begitu. Makanya jadi belajar yang benar, jangan sampai kamu maksa orang kembali yang nggak boleh
Mengingatkan subhanallah secukupnya, maksudnya biar nanti diganti dengan sujud sahwi. Tidak harus kembali kecuali rukun. Seharusnya rukuk sujud dia. Wah, ngelantur dia. Baru waladhdallin amin. Sujud langsung. Yes. Ente bilang boleh ngomong subhanallah sampai balik. Kalau dia nggak balik, jangan diikuti mufaraqah kok bisa. Ini yang kedua. Sujud sahwi. Memang di sini ajak, nanti akan kita rinci satu-satu. Wal hay'atu adapun sunnah hay'ah itu la ya'udu ilaiha. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad tadi yaitu mohon maaf salah tadi. Sunnah ab'ad itu kunut sama tasyahud awal. Kalau sunnah hay'at, enggak tahu tadi salah atau ngomong. Kalau sunnah hay'at itu adalah seperti ngangkat tangan, takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram, takbir intiqal itu hay'at. Ada sunnah hay'at, ada sunnah ab'ad. Kalau ab'ad ini kunut sama tasyahud awal. Dikarenakan ab'ad begitu kuatnya kesunahannya sampai seperti bagian daripada kewajiban yang harus kita melaksanakan sholat. Ini mungkin kita sampai di sini dulu karena ada 5 nanti. Ada 5 supaya kita tidak kita kan majelis hikam. Kita batasi sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk sujud sahwi dan caranya bagaimana dan apa yang baca di dalamnya. Baik, ini saja.